Baiklah, di sini saya akan menuliskan tentang sejarah berdirinya OJK. Nah, satu, pengalihan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK. Pengawasan sistem keuangan di Indonesia meliputi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Nah, pengawasan makroprudensial mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Nah, sedangkan pengawasan mikroprudensial itu sendiri mengacu pada stabilitas industri dan lembaga jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan, mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan atau yang sering disebut dengan Bapepam LK. Kementerian Keuangan dan Industri Perbankan diawasi oleh Bank Indonesia yang sering disebut dengan BI. Yang kedua, pengawasan terintegrasi sesuai dengan bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Nah, pengawasan terintegrasi sendiri merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut. Dalam konteks pengawasan terintegrasi, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya kinerja lembaga jasa keuangan yang menjadi induk dari anak-anak perusahaan, melainkan juga semua kinerja anak-anak perusahaan yang berbentuk lembaga jasa keuangan. Nah, selanjutnya yang ketiga, latar belakang terbentuknya OJK. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Nah, hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu ada 5. Yang pertama, amanat undang-undang. Yang kedua, perkembangan industri keuangan. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Yang keempat, konglomerasi lembaga jasa keuangan. Yang kelima, koordinasi lintas sektoral. Nah, materi selanjutnya yaitu yaitu tujuan, fungsi, dan wewenang OJK. Nah, yang pertama, tujuan dibentuknya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan ini tercermin dalam amanat pasal 4 UU OJK yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar 1. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjut dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, selanjutnya itu fungsi dan tugas OJK atau yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Nah, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ketiga, wewenang OJK.
Wewenang pengaturan OJK adalah menetapkan satu peraturan pelaksanaan UU OJK, yang kedua peraturan perundang-undangan di sektor jasa ketiga peraturan mengenai pengawasan, yang keempat peraturan mengenai tata cara penataan perintah tertulis. Selanjutnya yaitu wewenang pengawasan OJK adalah menetapkan satu, melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank atau yang sering disebut dengan IKNB. Yang kedua, memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter. Yang terakhir, menetapkan sanksi administratif. Itulah hasil pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.